Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau ziarah ke Kebumen. Saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita taatimi Bapak Yai Purman dan anak semuanya. Teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Seperti apa tempat yang akan kita tuju nanti sebagai gambaran, nanti dari arah sini menuju ke barat, nanti setelah sampai kota Karanganyar kurang lebih ke barat masih 3 km lagi, nanti sampai di sebuah pasar belok ke arah kanan, tapi nanti di situ sudah jalan kaki yang cukup menantang bagi kita seperti Gunung Tidar ya. Nanti ya kita itu saja yang saya sampaikan. Semoga perjalanan kita dari awal hingga akhir diberkahi, dilindungi oleh Allah SWT. Ya, untuk mengawali pada waktu kita akan berangkat, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak guys. Saking nyenyaknya sampai nggak sadar. Cia-cia apa? Kuwi. Sono mata kajian di depan. Jadi kadang gue jadinya perahu. Benar ini ternyata nggak perlu. Ora indah benang. Turun guys. Jangan ayo tadi. Kalau ini juga bisa tekan. Sampai dia deh. Tapi darah kita belajar kan juga tonek mobil aja temen. Ya Allah. Apa? Wah, preman tangan ngomong. Kiran kuwi paling. Iki paling dapat kiran. Ngopo? Dewe pun pripun? Niku kepikiran. Oh, pangkat ini. Ini balik teret. Tapi kamu tak aja. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat pertama, yaitu di lokasinya memang agak nanjak, dan tadi untuk kendaraan cuman bisa untuk lewat satu mobil karena berpapasan nggak bisa, dan ya nanti kita bisa lihat tempat seperti apa jauhnya dari parkiran sampai lokasi.
Mungkin sekarang udah dirubah seperti ini, ataupun belum sampai lokasi. Tempatnya unik daripada makam-makam yang lain, ini termasuk tinggi ya tempatnya itu. Lihat suasana kanan kiri ini. Aduh, aku mau coy. Oleh walate panggone culkur. Rawan yo. No, ki sing dua. Aku jadi sing ngomong. No. Apa iki gale ngomong kok nang. Ngamen beluk tok. Tak cecok mbak ora welah. Payung tuh bolok. Oh, atau ini pun? Oh, lemas dulu kelarasan. Oh, markar tenggelam ya. Kuncinya kamu utamanya kamu. Ada roje. Motor. 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 Sambungan Pak. Sambungan putih Pak. Purworejo niki. Iki saking Warasan. Jadi teman-teman semuanya, akses jalan di sini memang terbatas ya. Jadi ketika teman-teman YouTuber lain pengen nge-vlog di daerah sini, desanya mana? Gerenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Jarak antara kita parkir sampai lokasi atas nanti tadi warga setempat mengatakan 1 km, dan mereka juga menawarkan ojek untuk akses sampai ke lokasi. Kalau teman-teman kok misalkan menyukai tantangan, suka apa namanya panjat-panjat tebing atau gunung, seperti teman saya, murid saya ini ya, yang suka naik gunung gitu. Nah, itu suka dengan medan seperti ini. Tapi kalau untuk ibu-ibu hamil tidak disarankan untuk naik seperti ini, mending naik ojek saja atau dengan motor pribadi. Yang teman-teman mau ke sini pakai motor bisa sampai atas mungkin loh ya, kalau diizinkan oleh warga setempat begitu. Karena ini sangat menyita tenaga kita. Omong terus ya kesel. Itu katanya 1 kilo, ini tadi mengatakan seperti itu, tapi sepertinya lebih dari 1 kilo ya. Dan ini saya kira tempatnya jarang sekali orang ziarah ke sini, karena tidak banyak gitu ya, karena tempatnya juga bedanya seperti ini. Yang pertama itu, yang kedua adalah dari tempatnya memang yang pertama adalah jarang orang ziarah karena medan. Yang kedua, sosok-sosok aulia ala waliullah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah
yang dimakamkan di daerah tinggi itu ya memang luar biasa, energinya luar biasa. Untuk merasakannya teman-teman yang suka dunia spiritual juga kesini sangat rekomendasi sekali. Kan di Kebumen itu selain tempat ini juga banyak tempat-tempat yang lain yang bisa kita kunjungi. Nanti kita akan ke sana mengunjungi ya tempat-tempat yang lain bersama Pak Kiai Purman, sekaligus mengekspor tempat-tempat, karena ini baru saya pun dan beliau Pak Kiai juga baru pertama kali ke lokasi ini gitu ya. Mungkin kameramen bisa menanyai teman-teman yang lain di belakang perasaannya bagaimana itu, silakan ditanya-tanya. Khususnya kalimat jeduk kita apa? Terus mantap. Terus Markicaps. Gimana Mas Wahyu? Rasanya Mantap. pertama kali kesini? Asik, asoy. Mengurangi tenaga dan menguras jiwa dan raga. Markicaps. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Siapa yang mau menghitung? Nah, soal Cagar budaya makam Syekh Baribin dilindungi oleh Pemkab Kabupaten Kebumen. Memindahkan mengambil benda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang tercinta dan semoga yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa ziarah ke makam, salah satu makam aulia, yaitu Syekh Baribin, yang mana alamatnya di Desa Grenggeng, kecamatannya tadi Karanganyar, termasuk wilayah Kabupaten Kebumen. Maaf, hanya sepengetahuan Pak Purman bahwa yang namanya Syekh Baribin itu namanya satu, tetapi yang Pak Purman ketahui itu ada 5. Nah, yang di sini itu yang mana? Baik, Pak Purman ingin menjelaskan. Mudah-mudahan nanti ada benarnya. Seandainya kok nanti ada kekeliruannya, mohon maaf, dan nanti kita cari sumber yang lain. Itu ada 5 tadi. Yang pertama adalah putra dari Brawijaya yang pertama. Kita tahu bahwa Brawijaya itu adalah gelar untuk raja di Majapahit. Dari Brawijaya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir kelima. Nah, Brawijaya yang pertama menurunkan Syekh Baribin, tetapi bukan yang ini. Kemudian Brawijaya yang keempat
juga menurunkan seorang putra juga namanya Syekh Baribin. Nah, katanya tadi Pak Pur menyebutkan 5 ini baru 2. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima itu adalah putra dari Brawijaya yang terakhir. Brawijaya yang kelima itu, yang ketiga putri, tetapi ini putri dari Brawijaya yang kelima, putri urutan ke-23. Pak, lah jumlah anaknya berapa? Sepengetahuan Pak Purman jumlah anaknya itu ada 117. Kita bisa membayangkan mungkin istrinya juga lebih dari 1. Ini putri yang ke-23. Maaf Pak Purman kurang hafal namanya, tapi disunting oleh seorang pria yang juga bergelar Syekh Baribin. Kemudian putri urutan yang ke-27 itu juga dipersunting oleh seorang laki-laki yang juga bergelar Syekh Baribin, yang kalau tidak salah itu dimakamkan di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, ini yang kelima, putra yang kelima dari Brawijaya yang kelima itu urutan putra ke-78 dari 117. Kalau tidak salah dulu nama aslinya adalah Joko Panular. Joko Panular sudah melanglang buana sampai akhirnya di daerah sini. Demikian penjelasan dari Pak Purman. Nanti kita bisa memperjelas lagi, minta keterangan-keterangan yang lebih valid dari seorang ulama ataupun Pak juru kuncinya. Kebetulan juru kunci hari ini mungkin sedang sholat. Nah, marilah di tempat ini kita memohon kepada Allah SWT, semoga dengan wasilah Syekh Baribin apa yang menjadi hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Satu permintaan dari Pak Purman, hanya permintaan Pak Purman adalah mudah-mudahan kita memohon hanya ridho Allah SWT. Nah, mari. Syekh Baribin. Lokasi yang ada di tempat ini, di belakang ini merupakan bangunan dari makam Syekh Baribin. Kemudian bangunan itu merupakan makam Raden Adipati Sujono ya. Kemudian di sebelah sana ada makam Joko Dugul. Nah, kita juga penasaran dengan petilasan Aling Darmo yang mungkin ada di sebelah sana ya. Kalau dari ini, dari petanya ini, di sebelah sana tidak jauh dari makam Adipati Jono. Mungkin mau pesan sebentar Pak? Ya boleh. Ngomong sudah sampai sini, mari kita sampai di sini ke sana. Yuk. Pendatang pun tamu mas biar ditulas tahu ngapa sejarah beliau kita jadi gimana tapi ngerti
Sinten ngoten nggih. Kok enten temrikan petilasan Alim Dharma Putra mbok menawi teng hubungan wong mboten. Nah, mbok menawi niki lestari kene kusin. Ikan riyene teng Kilen. Nah, nang Kilen nun pindah teng mriki. Nang Kilen kondange niku Syekh Mayit Gondoro. Mayit Gondoro nggih. Nah, teng mriki nek niku pertapane Mbah Dharma niku kan jaman riyen. Memang sakderenge napa-napa enten niku pun iki. Nah, nek Adipati Jono niku jamane Pangeran Diponegoro lah. Oh. Nah, niku barengane karo Mbah Nawang Sasi. Ingkang niku. Yang mriki riyen terkenal Begawan Grengkeng jamane Pangeran Diponegoro. Napa beliau tokoh penyebar daerah niki? Sedaya teng wilayah saking Brebes mriki. Napa nun sewu garwanipun leres putra saking Prabu Siliwangi napa nggih? Leres. Oh nggih. Nah, itu kan istilah garwan ini itu kan riyen disambungan saking Makanya memang niki memang kathah mari sambungan itu. Nah, sing makam kari teng Ngajeng niku. Nah, itu kan Keraton Tulung Serikat Jogja. Kan riyen istilahnya zaman yang Sultan Agung itu nyerang Jakarta Batavia kan kata sing sehat. Riyen sakderenge Diponegoro. Sing ageng setelah saking keraton-keraton niku. Makame nisane niku kuno-kuno ngoten. Itu pertama kuno nggih, sing kali niku kan nggih jalur yang menutup. Nah, kula kan teng mriki kan nggih ngapunten riyen ati gunung sih nek nek munggah mriki kan angel. Iki mulai dipugar tahun pinten bocor. Badhe ningali sing kula Dicukupi mawon. nggih. Niki sinten niki? ini ya termasuk muridnya. Murid dari Syekh Baridin. Adipati Jana Jono muridnya. Kita pindah ke makam Kiai Kajuran. Saksi. Bedagul. Arya Saksi.
menuju ke petilasan meteran, tapi karena waktu itu menurut ceritanya karena ada anak-anak yang mencari atau gimana, sekarang katanya lebih kecil ya, nanti kita buktikan. Islam. Teman-teman bisa lihat tempat untuk meminta kepada Sang Hyang Widiwada Tuhannya ketika itu, karena belum masuk Islam, Mbak, belum masuk Islam ya. Karena tadi dari yang bersih di sini mengatakan bahwa setiap raja atau pemimpin itu menginginkan masyarakatnya adem, ayam, tentram, kemudian aman, memang harus selalu kontak dengan yang bikin hidup, atau kalau kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar alam ini juga bisa membantu atas izin Allah, sehingga masyarakatnya juga aman, tentram, dan terjaga begitu. Kalau kita ya sholat begitu, kalau zaman dulu yang beribadah lah seperti itu. Ada orang kesini untuk bertapa atau bersemedi, kemudian atau mencari wangsit. Nah, niatnya ada di hati mereka masing-masing, niatnya untuk apa. Tapi di sini sudah jelas dibuktikan dengan adanya dupa itu, mesti ada orang di sini untuk entah itu meminta, entah itu bermeditasi atau bersemedi atau bertapa. Mari kita melanjutkan ke tempat selanjutnya. Kicap. Amin, amin. Kebelet banget ora? Banget ora? Batal banget. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali kalau begini.
Ono yo, ono. Ono yo. Sing ora ono orang guangin ki lho. Iya. Ini masanya. Mau bal-bal opo mau.
ayam buruk. Pahit. Rajo. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di makam Untung Suropati yang ada di Kabupaten Kebumen. Seperti apa tempatnya? Kita lihat. Ya, alhamdulillah. Mriki kan toyo tadi di sana, Pak. Jane mau jenengan balik malih teng ngene kula. Nggih. Mangke wonten napa bak keran. Nggih. Niku tak nyambung niku riyen. Oh, Napa anu wonten sing bak anu batal? Mboten. boten Niku ngeten. wong tangan nyuwun napa niki pembeli toyo tadi. Nek anu lah ngene. Oh, Nggih, kula kan niku ndamel sumuran. Dipun izin saking sampun kula hubungane kalih Mbah Agung Ajuran. Nah, nggih Mbah Agung Ajuran terus seorang prajurit saking Mataram. Itu sami benten. Nggih. Nek niki ceritane sanes petilasan memang bener-bener Untung Suropati menawi wonten Pasuruan niku kan napa wis. Ya isin untuk menghindari penangkapan Belanda nggih. Jadi bukan sebatas apa namanya petilasan. Memang ada bukti fisik pakaian yang peninggal ada di satu tempat mereka ada bukti fisiknya ada. Bukan hanya sekedar cerita, bukan petilasan. Justru yang di lain kota itu sangat mungkin itu hanya petilasan. Kalau dulu kan seseorang tokoh perjuangan kan menghilangkan jejak dengan cara bagaimana caranya untuk mengelabui musuh. Mungkin yang dirinya meninggal, siapa yang tahu bahwa dia meninggal, tapi di situ ada kuburannya, maka ditulis makam Untung Suropati. Tapi kenapa di Sulawesi juga ada makam Untung Suropati? Tapi yang di sini konten secara fisik buktinya ada, pakaian waktu itu dan silsilahnya ada. Silsilahnya ada. Cuma ngapunten nek kula secara ini mboten wantune melompat sih Pak. Lah mangke nek wonten kula dimuat teng YouTube bisa jadi diprotes oleh orang-orang yang tahu itu kan memalukan. Kan tadi kita kan dari beberapa literasi di Google itu kan menyebutkan bahwa salah satunya kan di sini ada makam beliau, kemudian yang sumber yang kedua itu menyatakan bahwa beliau itu meninggal kemudian dibakar, kemudian akhirnya dibuang di laut juga ada. Itu kenapa sebutnya? Kalau istilahnya saksi sepuh sih mengatakan tidak dibakar, sebagainya, memang dimakamkan. Nah kalau orang-orang yang supranatural memang ada ya penjaga lah. Jadi andaikan seseorang niatnya jelek itu sudah nggak bisa ke atas, karena dalam mata pandangnya itu sudah dihadang hewan yang melambangkan bahwa itu tidak diterima. Gitu. Misalnya ular itu kan satu hal yang apa namanya itu hewan yang melambangkan penolakan. Kalau istilahnya kacamata supranatural. Tapi sebaliknya kalau dia diperlihatkan
apa namanya, ingon-ingon katanya, kelangenan beliau itu adalah apa namanya itu harimau. Iya, itu satu kewibawaan. Itu beda pandangan gitu ya Mas. Nah, makanya kan berulang kali kalau niat jelek, hatinya jelek, udah nggak mungkin dia sampai ke atas, walaupun itu siang hari. Gitu. Dan itu banyak niat jelek, tujuan jelek, sombong, nggak mungkin bisa naik. Dulu waktu malam hari ya, itu satu pertunjukan yang ngeri. Ini anginnya kan besar sekali ya. Kalau saya lihat atas itu luar biasa, padahal baru sampai sana sampai di apa itu yang dipilih di parkiran ini. Itu luar biasa. Hilang itu beliau abahnya berdoa, terus semakin jalan semakin hilang. Sampai di atas belum selesai berzikir, hujan lebat sekali kan? Hujan lebat luar biasa. Dan itu kalau saya tanya bawah itu nggak apa-apa. Begitu selesai, turun selesai hujan, selesai zikir, hujan selesai, tinggal gerimis ya, jari gerimis jane nggih. Nggih senapa gerimis kok nggih, tenggane kula nggih. Bagaimana? Itu satu kekuatan gaib lah. Yang pasti itu bukti fisik. Niat kemanapun yang namanya makom manapun, kalau sudah niatnya nggak jujur ya insya Allah lah. Insya Allah. Iya. Nah, rumah asli beliau memang di sini? Kalau rumah asli dulu sekarang ada di Tugu Tegong. Itu dong. Ada rumah aslinya, ada bukti fisik berupa pakaian, terus barang pusaka itu ada di sana. Dihuni betul? Ya enggak, yang namanya balai pusaka, namanya balai. Ya sekarang itu untuk pertemuan kalau hari-hari tertentu lah, oleh orang-orang tertentu gitu. Dijaga tapi? Ya enggak dijaga, cuma di sini aman kok Mas. Oke. Itu ya biasa, nggak dijaga ya biasa. Kanan kirinya kan rumah penduduk. Tapi yang itu bagian dari itu bukti fisik seorang rumah tokoh peninggalan itu. Mantan tahu Khalid? Tugu Tegong. Tapi saya boten paling gitu. Tapi mereka sakit dia. Sakit dari Kapuro. Nggih, tapi sebelah mereka turun. Sebetulnya ada yang bisa menceritakan itu Pak Manten Mislan itu ya, bagian dari yang bisa menceritakan muafatannya. Tapi saya juga apa bisa berani menjanji, bukan berarti apa-apa, cuma takut kalau nanti ada yang ketriwal gitu. Jika betul kan ya ajri nonton sini, apalagi saya orang kemarin sore. Namun enggak begitu jane kali sana. Amin. Kita teman-teman semuanya kita harus juga atas. Kalau dulu waktu saya ke sini makamnya itu baru berupa ini dari kayu jati. Coba nanti kita lihat. Pengalaman baru bisa ini ya, biasa insya Allah. Belum tentu loh kita tahu tempat ini loh, ya toh? Iya. Kesannya bagaimana Pak Dul? Kesannya Kesannya bagaimana ketika
ke tempat ini. Rasanya, kesannya. Kesannya Ya capek, kesel. Oh enggak, ya mungkin karena capeknya hilang karena ada rasa senang mungkin. Teman-teman semuanya, ini merupakan informasi atau informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Ini merupakan benda cagar budaya makam Untung Suropati, Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam. Bukti ini bisa kita lihat teman-teman di sini. Ini merupakan pratanda bahwa tempat yang ada seperti ininya, apalagi dengan nomor disahkannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, itu merupakan situs peninggalan resmi atau budaya yang dilindungi begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini, tadi bisa lihat di video sebelumnya, ini jalannya yang ekstrim luar biasa begitu karena baru pertama kali. Ya kalau teman-teman punya keinginan kuat, suka dengan tantangan, bisa ke sini dan membuktikan langsung ke tempat ini ya gitu ya. Dan kita terima kasih kepada Pak Iparman sudah mengantarkan kami ke sini gitu ya. Mari kita melanjutkan ke tempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dari Purworejo yang berbahagia, yang Pak Purman sangat cintai, semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ziarah ke makam Untung Suropati, salah seorang pahlawan nasional yang waktu beliau masih hidupnya itu anti VOC atau Belanda. Nah, marilah dengan rendah hati kita mohon kepada Allah SWT, semoga dengan kita mengingat salah satu pahlawan nasional yang konon ceritanya dulu lahir di Bali sekitar tahun 1600-an lebih sedikit, kemudian kalau menurut sejarah sekitar 1705 beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sini, namanya desanya Celapar, kecamatannya Karanggayam, termasuk wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, mudah-mudahan kita di tempat ini kita hanya memohon satu, yaitu ridho Allah Ta'ala. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho lillahi ta'ala wa malaikatikal muqarrabin. Sallallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
tahun 86. Ya mungkin karena pemahaman saya yang salah barangkali, tapi tujuan saya ya benar gitu contohnya. Memang nek masih mireng swanten monyet wonten suwe ngaten iki Pak. Wekdal niku kan kula kelas 3 SMA badhe daftar Taruna Akademi. Dan kula mesubuti mriku hari Kamis pagi ya, habis duhur. Kenapa Mas ora apa-apa? Kenapa ora apa-apa? Ini kan harus buka awan. Jadi hari Kamis pagi bar duhur itu suara monyet luar biasa, mencelok gono, mencelok kene, suaranya ada, terus nek bar dipenceloki obaran, hilange suara monyet, teng mandap mriko kan wonten belik sumuran lah, niku mambeten niku tiang sekendal ada damel Pak. Lagi pada masak. Kemrungsung, kemrosok, sing oseng-oseng, sing watuk-watuk, sing lagi ngerokok, macam-macam Mas. Benar itu terjadi. Nah, hilangnya itu terus mudun asar. Maghrib, terus terus pol itu. Maghrib hujan terus luar biasa. Nah, niku sing pas caket di musola. Itu dan krosok pikiran saya, apakah itu apa namanya ya? Oh ya, makasih. Apakah itu hewan apa krosok gitu Mas. Tapi nggak ada wujudnya, cuma krosok. Nah, nilai krosok hujan sederas apapun terus terang. Maghrib, alhamdulillah bisa oke. Entah jam berapa nggak ngerti. Saya nggak bisa tidur. Bukan karena takut. Karena orang Jawa itu kan kalau mesubuti pasti puasa. Saya puasa itu mulai malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat keluar. Entah jam berapa Pak, lupa itu. Terus saya ngantuk sekali, nggak bisa ditahan. Ngantuk terus tinggal dengkul plek. Saya mimpi. Rumah Uskulon itu sing dibangun musola nika jedul sosok figur Putri Wayune Pol Mas. Wayune Pol kembenan samenten ngangge kulup mesem berkeliling 3 kali mabur itu Mas dari tanah bos maburnya Mas lulus subhanallah ngaten iki Jepang perang rambutnya ngandang-ngandang kayak angin Wayune Pol. Tersibuk nih Lebih karena tidak bisa dipersunting jadinya. Luar biasa Mas, bener. Ya Allah. Itu ukurannya hanya detik. Mesem, kulo kan bungun. Dasar bocah SMA kan Mas. Ya, mungkin anak-anak SMA yang SMK sama aja. Geledak. Hilangnya seolah di atas kepala saya. Terus saya nggak tahu apa maknanya. Itu kurangnya detik saja. Dalam artian saya baru temungkul langsung nih gitu. Tapi sebelum itu memang bukan penampakan, tapi suara-suara pertama monyet. Suara monyet luar biasa. Itu paling aku timbani. Oh enggak di samping Mas. Mas di samping. Ini cerita tapi yang jelas fakta dari suara. Nah ngapunten lembutan sakit memaknai apa itu dan sebagainya. Ayo Mas. Tapi yang jelas wanita
Pikiran saya Mas. Masa aku kon bojo. Nah, masa aku kon bojo. Karena diberi lambang itu. Diberi lambang. Enggak tahu kan Pak. Bukan Mas. Campur. Bukan Pak kok bukan ada sing urung. Ya Allah. Andekan jenengan ngabari mengene, ini orang duwe nomornya gitu. Insya Allah dimasakan uyak ini. Terus oyak orang nasi tiwul. Oh iya. Nah, andekan. Namun alhamdulillah ini cerita fakta ya Mas ya. Tapi saya nggak tahu maknanya apa. Bener maknanya apa nggak ngerti. Sama sekali. Nah, kalau niku taken kali, bukan taken ya gundur-gundur rasa lah. Ya, jujur kali, nah dipuntingani kali profesi saniki. Seorang ibu wanita itu kan pamomong, ngomong. Profesi saya guru, itu Mas. Itu. Halo guys. Halo my sister, my brother, my stabilizer, my subbreaker, my subscriber, my transformer yang berbahagia. Ya, teman-teman semuanya, tadi dari apa namanya makam sebelumnya di mana Pak? Di Desa Celapar, Kecamatan Karanggayan, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Panembahan Kepadangan atau untuk Suropati. Sekarang ini kita sudah berada di mana Pak? Di daerah Kebumen ya, juga kita mau ziarah ke tempatnya Syekh Kasmar tadi. Seperti apa tempatnya? Mari kita ke sana. Rasa orang nek sekolah yo kita bantet pada ini tok. Tahu imbas. Imbas apa iki? Imbas bencana banjir. Tak mandi tak jago, Cong. Mandi tak jago. Bolu dari mana berada? Mandi. Apa nih, Cak? Iklan yang besar karena dalam semua yang macam tak mandi tak jago, Cong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang tercinta, yang tersayang dan saya hormati, yang saya banggakan, semoga semuanya dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai di daerah Kuarasan, namanya daerah Selang ya. Ini kita mau ziarah ke tempat Syekh Ibrahim Asmarkandi, termasuk wali sepuh untuk di Kabupaten Kebumen. Ini bukan asli dari negara Indonesia, tapi ini dari pendatang yang menyebarkan agama Islam di daerah Kebumen.
Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di area parkir di makam Syekh Anom Sida Karsa. Tadi sebelumnya kita tadi kan ke makam Syekh Abdul Awal, tetapi kan di sana itu tutup untuk peziarah, belum boleh memasuki area, maka kita langsung ke sini. Harusnya kalau sepuhnya itu lebih sepuh sana daripada sini, maka harus kesan dulu harusnya, tapi karena tutup kita langsung ke sini gitu. Seperti apa tempatnya, ikuti kita. Mengambil pasang kalian tadi. Sekarang aja nih. Bilang sekarang punya lah. Pernah. Pak mabuk ayo. Daging. Tapi sulit. Sabi na bida masih ada terus mana mainkan ibu mainkan jadi ikut-ikutan utuh ayatina wa kanu ya rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dinil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim atau ziarah di daerah namanya Grogol Bening Sari ya. Grogol Bening Sari sebelah timur Petanahan. Makam yang kita ziarah adalah Syekh Anom Sida Karsa. Ini masih zuriyah dari Raden Patah. Pada malam hari ini mari kita berdoa memohon ridho Allah SWT. Semoga hidup kita di dunia ini selalu dilindungi, selalu dijaga, sehingga kita di dalam beribadah semoga dapat istiqomah, kemudian kita bisa di dalam mencari rezeki bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Bagi anak-anak yang masih sekolah semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa bersama di makam beliau Syekh Anom Sida Karsa. Sedikit Pak Yai Burman bisa menyampaikan tentang sejarah sedikit tentang beliau pada Pak Burman. Terima kasih. Sepengetahuan kami bahwa Syekh Anom Sida Karsa itu adalah murid yang tercinta dari beliau, gurunya namanya Syekh Abdul Awal yang tadi mau kita ziarahi. Alhamdulillah tapi masih tutup karena kondisi yang belum mengizinkan. Dulu waktu masih menjadi santri Syekh Abdul Awal itu beliau menyusul gurunya waktu masih beribadah haji di kota Mekah Madinah, dan mungkin kalau dikatakan zaman sekarang tidak masuk akal karena kendaraan yang dipakai bukan pesawat ataupun kapal terbang ataupun kapal laut, tapi yang dipakai adalah
Majum. Itu menurut cerita yang kami terima, adapun benarnya wallahu alam. Beliau termasuk zuriyah dari Raden Patah ataupun raja dari Demak. Ya. Demikian sekilas apa yang dapat kami ketahui, dan mudah-mudahan dengan kita ziarah di sini kita mendapatkan berkah dari Allah Taala. Sekian. Ya, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini langsung pulang atau? Iya, bisa pulang ya boleh. Kalau teman-teman mungkin sudah capek. Sudah capek belum? Sudah setengah 12 Ya, gitu ya. pulang Besok aja. langsung Besok pulang. aja. Besok kita lanjutkan perjalanan di hari selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Mungkin terakhir Pak Yai untuk pesan dan kesan untuk pemirsa yang ada di YouTube tentang kegiatan kita itu berziarah. Iya, pemirsa yang saya cintai, kami harapkan untuk kita sebagai umat Islam mungkin merupakan salah satu amalan dari ahli sunnah wal jamaah. Salah satu diantaranya adalah yaitu kita ziarah ke makam-makam aulia. Karena apa? Ada keuntungan buat kita bahwa barang siapa yang ziarah ataupun berdoa di tempat ataupun di makam aulia, maka Allah akan mengutus salah satu malaikat, yang mana malaikat itu bertugas untuk menyampaikan doa kita kehadap Allah SWT, sehingga merupakan keuntungan yang besar bagi kita. Kemungkinan hajatnya bisa lebih mudah untuk dikabulkan. Demikian salah satu keuntungannya. Oleh karena itu marilah kita selalu mengikuti jejak para ulama kita untuk tetap melaksanakan ziarah. Demikian pesan dari kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga doanya juga semoga sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin.